Sehat? Alhamdulillah Kak Raden. Alhamdulillah, aku juga sehat. Sahabat? Insya Allah ya. Insya Allah sehat ya sahabat semua. Oke sahabat, untuk on podcast kita kali ini kita ngulik-ngulik di angkatan tahun 1991. Siapa tamu kita kali ini? Siapa narasumber kita kali ini? Perdana nih 91. Itu dia, nanti akan selanjutnya share kayaknya. Langsung aja ya sahabat ya, kita kenalan ya dengan narasumber kita. Nih abang-abang yang udah keren-keren ini, aduh sehat semuanya bang? Alhamdulillah. Seril pasti pon tahu kan? Pengen dong. Sahabat juga Kepo. pasti. Oke, boleh dong kenalin nama juga angkatannya. Siapa dulu nih? Dia dulu. Saya Tri Handono, angkatan 91. Oke. Panggilnya? Panggilnya kalau di SMP dipanggil Dono. Dono. Bang Dono. Dulu, apa ya? Sebenarnya waktu itu nggak nyaman sih kalau dipanggil Dono karena ada pelawak kan dulu namanya Dono pas nge-intro. Iya benar. Tapi ya udahlah jadi diri sendiri, emang Dono ya Dono aja. Tapi dia nggak lucu gitu. Bedanya itu. Terus kalau yang satu lagi nih yang kayak topi nih, siapa? Oh iya, saya Boim. Oke. Nama sebenarnya Firman Edi. Kok pakai nama sebenarnya ya? Nama sesungguhnya. Di akte kelahiran Firman Edi. Nama beken? Dari SMP sampai kuliah dipanggilnya Boim. Oh, itu nama Iya. beken. Iya. Oke. Tanya dong, kenal sama dia nggak? Yang mesti kan gue ya padahal. Ya akhirnya gini deh. Kalian itu angkatan 91 nih. Iya, Dua-duanya nih 91 nih, Iya, bener iya. kan ya? Oke, bener sahabat. Ini Takutnya mereka lupa. takut salah. Oke, sejak lulus nih, udah jadi alumni. Apa sih kegiatan sekarang? Yang Kegiatan sekarang. kalian nih? Siapa dulu? Dia Boleh siapa dulu, Siapapun. boleh. Asal jangan berantem. Dia dulu. Saya setelah lulus atau sekarangnya? Sekarang. Saya wartawan, kameramen. Wartawan dan kameramen. Seperti Mas Yanuar lah. Saya kameramen. Januar siapa? Mas Yanuar itu yang Yang koordinator alumni ini. Oh iya, saya tahu sih. dong lu. Kameramen juga wartawan, Oh, iya. boleh di salah satu media. Media internasional Al Jazeera. Wow. Serius catat mau go public? Halo, gue tuh Arabia. Aduh. kan aku pengen tahu kuliah di sana. Abdul Qutul Arabia. Kelas. Gini. Oh jadi sibuknya sekarang itu ya, ngesut dong berarti, enggak? Iya. Iya, namanya kameramen sehari-hari ya. Shoot. Ngesut ya. Oke. Ambil gambar tapi khusus berita. Khusus berita. News. Oh news. Oke. Nah, kalau Bang Boim ini apa kegiatannya sekarang? Kebetulan ada usaha produk bakso, warteg, dan ada properti yang disewa-sewain. Wow. Entrepreneur. Ya, kayak gitu deh kalau orang-orang bilang. Tapi ya tetap aja nggak punya kerjaan. Gak jelas berarti Nggak maksudnya dia. jelas. Oke deh. Aduh ini tahun 1991 dulu gitu. Gimana sih bangunan 142 dulu kan? Tahun 91 itu. Dia dulu Jelek banget ya. Jelek banget. Kita tuh satu angkatan itu masih 3 kelas ya kalau nggak salah. 3 kelas. 3. A, B, C gitu. ABC. Kelas 1. Kayak SD ya? Kelas 1 gue sekelas dulu ya. Oh iya, dia pernah sakit kuning. Iya. Dia dulu pinter loh. Oh iya? Asli. Iya. Dia kembar. Iya. Kembar. Kedua-duanya pinter gitu loh. Di Kembar. 142 juga dua-duanya? Iya, tapi kembarannya gimana? Beda kelas. Kembar dengan perempuan. Wow. Kembaran saya perempuan. Kita dilahirkan pada tanggal yang sama dari ibu yang sama. Iya dong. Waktunya berbeda. Waktunya ya beda 5 menit. Oh, Iya, 5 menit aja. Dia duluan. Dan dia juga udah Sudah mendahului kita. mendahului kita duluan. Oh gitu. Sejak 2015. Dimakamin di mana? Makamnya di Kulon Progo. Kulon Progo ya? Karena keluarga suaminya di Di sana. sana ya? Oke, turut berduka cita ya. Ya. Insya Allah Terima kasih. Iya dulu. Oh iya, balik lagi. Dia tuh pinter loh dulu. Oh ya? Iya. Pinter ya. Kok tahu sih pinter? Emang dulu sekelas? Sekelas. Oh, Iya. 3 tahun.
Enggak. Oh enggak. Ogah. Kamu amat sekali. Terus dia suka nyanyi dulu zamannya apa ya? God Bless. Nyanyi mulu, gila. Bagus suaranya. Enggak. Serius. Terus gue ingat dulu, pokoknya lu nyanyinya God Bless mulu ya. Oh iya, sama itu Jamal Mirdad, Natali ya. Malu banget. Pas lagi upacara ya itu ya. Iya. Maksudnya pacaran lo nyanyi gitu? Bukan nyanyi lagu Indonesia Raya? Iya. Ya setelah selesai upacara terus diminta ada yang nyanyi gitu, ada yang mau nyanyi nggak? Itu lagi dalam kondisi upacara? Sudah selesai. Oh, udah selesai. Udah bubaran. Belum bubaran tapi Oke. masih di lapangan. Iya. Tapi udah selesai Nyanyi. acara. Terus jadinya lo nyanyi gitu ke depan? Nyanyi. Ya kalau sekarang sih modus, maksudnya nyari perhatian. Tunggu dulu. Gue lagi ngebayangin pada saat itu lo dengan putih birunya gitu, dengan PD-nya lo maju ke depan gitu, naik ke atas podium dan Badannya lo. kurus. Kurus. Tapi rambutnya masih hitam, belum putih kayak gini. Gue kan hitam. Ada ikal-ikal. Hitam. Ada ikal dulu. Oh gitu. Terus lo dengan PD-nya nyanyi gitu? Emang sekarang kayak ikal? Nyanyi karena waktu itu gimana ya? Di kelas ada apa? Setiap semalamnya itu biasanya ada acara apa? Aneka Dia Safari. Oh iya, dulu zaman itu. Jadi hiburan Gue kita nggak itu. tahu, gue anak zaman No. Jadi dengan PD nyanyi deh tuh, menghibur Nyanyi, semua ya. teman-teman. Iya, gitu. karena yang lain juga nyanyi ada. Oh, ganti-gantian. Ganti-gantian. Oke. Tapi malu gak sih? Ya? Malu. Dia nggak punya malu. Malu putus. Malu. Terus tuh gimana ceritanya itu kalian bisa sekolah di 142 tuh gimana sih gitu? Kalau saya dulu SD-nya di daerah Tanjung Duren. Karena pindah rumah tahun 85 itu pindah rumah ke Joglo di deket Kejaksaan, dekat Komplek DKI. Akhirnya SMP-nya kita cari yang dekat rumah. Jadi pilih itu ya Pilih 142. Padahal nggak deket-deket amat ya, harus Lumayan ya. naik bis. Jauh kalau jalan kaki. Iya, apalagi ngesot, ngerangkang gitu ya. Kalau Bang Boim sendiri nih, Kenapa? Kenapa milih 142? kenapa milih 142 tuh? Karena mau milih yang sekolah lebih bagus nggak dapet. Nilainya pas-pasan nih jangan-jangan. Enggak, waktu itu 142 NEM-nya agak tinggi. Oh iya, betul. Nah, kebetulan NEM gua itu lumayan tinggi. Masuk, jadi ya? pilihnya 142 dan 142 memang sekolah favorit waktu itu. Oh. Salah satu Iya, sekolah favorit iya. tuh. Satu angkatan kita cuma 3 kelas ya, Don? Iya, cuma 3 kelas. Bukannya 4, kalau angkatan gue 4. Enggak, Oh, 3 kelas. Terus yang lucu itu dulu diajar sama kesenian tuh sama Pak Solin. Kan dia tadi ngomong nyanyi-nyanyi terus ya. Nah, Pak Solin tuh pernah ngajar seni gitu loh. Selain Olahraga, Selain olahraga, kan? dia ngajar seni gitu loh. Oke. Terus anak kalau nggak salah bukan kelas dia, kan kelas 2 apa gitu. Jadi Solin kan galak tuh. Kita Yoi. iya pas lagi, Bener. tapi kita kesel gitu sama mereka. Pas dia mau datang, Solin nggak ada. Do re mi fa sol li. Gila, itu satu kelas ya. Berarti kan semuanya Agak kesel sama Doi ya. Aduh, padahal itu mas guru favorit juga loh katanya. Iya betul. Iya dia kalau apa ya, Pak Solin itu paling seneng dia kalau lagi ngajar olahraga tuh main volley. Kita bertiga lawan dia sendiri. Kita dicemes-cemes itu. Asli emang Doi bener-bener. badan yang tinggi dengan kalian yang anak-anak itu jelas aja kan. Iya dia kan tinggi, gede itu begeng gitu loh. Iya. Itu dulu kita dicemes-cemes. main pingpong juga ya. Iya dia jago Tenis gitu. meja, ada Pak Hilal waktu itu. Oh iya Pak Hilal. Pak Hilal. Kenal Pak? Pak Hilal kenal? Kenal. Saya masih kenal, masih diajarin Dia Pak ngajar Hilal. PMP ya? Yes, right. Terus kalau dulu di kelas nih, Bang Boim terkenalnya bandel apa pinter? Atau culun? Bandel dia. Oh ya masa sih? Enggak, buktinya gue marbot sekarang. Enggak, gue enggak Kan itu dulu, sekarang mantan preman. Bener nih bandel. Enggak bandel. Jadi? Bandelan almarhum Sabto. Jadi teman kita tuh udah banyak mendahului kita, tapi kita berkesan semua loh. Oh, gitu. Satu angkatan kita sebetulnya kompak gitu loh. Yang ngebedain itu cuma muka doang. Mereka mukanya jelek-jelek gitu doang. Catat tadi nih 91 nih ya, ini temen kalian nih coba. Enggak anak 91. Sini lo kalau kan podcast oleh sama gua. Terus nih,
kalau nyebutnya enakannya sih manggilnya langsung aja Dono ya kan ngetopnya itu ya dulu angkatan 91. Kalau dulu jadi anak pintar nih kata di kelas kan, kalau kata Bang Boim nih ya. Iya. Terus jadi tempat contekan dong buat temen-temennya. Iya. Tapi lu pelit dong. Semua orang baik. Iya Pak, gue pelit sama orang tapi kan semua orang baik sama gue. Oh gitu. Berharap dapat contekan. Nggak taunya? Nggak dikasih. Tapi enggak Kadang-kadang aja. Jong. Kalau perlu. Gitu. Berarti salah satunya lo dong yang suka nyontek dia. Enggak jauh. Gua enggak beda apa ya? Di sini dia duduk di tengah, gue di sebelah sini. Oh berarti lo nggak ada niat Yang nyontek sebelah sama sini dia? tuh jelek-jelek, Oh. maksudnya keren-keren. Oh gitu. Berarti dia jelek. Dia karena nggak punya Gua ngomongin jelek kesempatan. mulu dari tadi. Nggak punya kesempatan untuk minta contekan. Jadi Jadi nggak ngomong jelek. begini. Terlalu jauh Tapi katanya. waktu angkatan gue itu dibedain. Yang pinter itu kelas A. Yang biasa-biasa tuh kelas B. Setelah naik kelas 2-nya. Iya. Iya. Gue kelas A mulu, Don. Kelas 2, kelas 3 tuh gue kelas A yang pinter-pinter. Berarti bareng gue dulu. Lu pernah kelas B, berarti lu nggak pinter. Enak aja. Gua Dari lupa, tadi gua lu kelas- belum pinter, gua tapi berapa. kalah kan kenyataannya. Tapi gue ranking tuh apa ya? Tapi lu pernah dari- sakit, gue enggak. Dari Sabar. dari kelas kita lagi satu nonton ranking dia terus. lagi ribut itu. ranking 2 1 2 1 Gua mau 2 nyender. 1. Maksudnya 21 gitu. Barengan sama Junedi. Junet. Junet. Junet tuh kita saling susul menyusul. Oh dia tuh orang paling pintar di angkatan Iya kalian. kita. Di angkatan kita tuh keren-keren sih. Ada yang pinter matematika, pinter geografi, pinter apa ya? Ada yang pinter nyolong juga. Tahu yang sebelah tuh, kalau zaman dulu tuh ada bangunan apa? Pohonan paya tuh. Yes. Itu ada temen gue namanya Koa gitu. Itu dia lagi jam pelajaran dia loncat. Dia nyolong paya, dia makan di belakang. Jangan-jangan kayaknya pasti laba yang lo ambil. Bisa. Nah, iya betul. Yang dekat masjid sekarang tuh. Iya, betul. Pasti laba. Angkatan tua juga ya. Dia tahu dong. Dulu tuh Tuan pas dulu laban sih. yang mana ya? Jadi pengen tahu nih cerita apa sih yang nggak bisa dilupakan pada saat itu waktu kalian tuh? Kalau zaman SMP itu dulu kan kita zamannya gengsi-gengsian ya. Nah, kayak kita orang tua kita main kata-kataan gitu. Lu anaknya Jiboim ya. Nah, makanya Panggilannya Boim. Oh gitu, karena bapaknya bokap. namanya Ibrahim. Iya, terus Oh, terus oke. kalau kita didatengin ke rumah itu ya agak-agak malu juga kan gitu. Nah, dia seneng main ke rumah gua gitu loh. Nah, kebetulan nyokap gua jualan soto dulu. Terus dia datang, gua lagi nyuci piring. Dibantuin apa nggak? Apa disyukurin doang? Tapi dia pintar, dia seneng, dia solidar. Mungkin karena dia nggak enak juga sama gua gitu. Dia bantuin juga. Sampai abang gua tuh yang ini siapa sih? Baik bener gitu. Iya, gila. Gua bilang nggak tahu siapa. Ya kita setiap hari hampir sebelum masuk sekolah saya lebih enak gitu kalau ke rumah Boim dulu karena dekat dengan Dan 14 tinggal jalan kaki. Jadi daripada ke sekolah masih kosong nggak ada yang main aja ke rumah Boim. Gitu sambil numpang makan sarapan. Nggak main pasir karena ada kan toko bangunan kan. Iya, nyokap juga buka material juga gitu. Oh gitu. Numpang main berarti maksudnya. Itu bajunya nggak kotor. Kira dia main pasir sama kucing. Nutup-nutupin itu bunga pasir. Jadi kalau buat kamu tuh cerita yang gak dilupain ini itu. Enggak tuh buat saya beda. Apa itu? Dulu pernah kita mewakili SMP 142 untuk perlombaan paduan suara. Wow. Gitu. Jadi dari Oh iya dia vokalis, tadi kan nyanyi terus. tapi kan paduan suara, jadi semua gitu. Iya, oke. suara yang bagus-bagus nggak kelihatan. Ya, Padahal dia jelek gitu. Kita jelek-jelek nggak kelihatan ya, Iya. gitu nggak kedengeran. Muka juga. Nah, waktu itu kita bersaing dengan SMP ngetop lah saat itu. Apa ya yang 111, 111 ada 75. yang swasta yang 75. keagamaan tuh apa ya? Al-Azhar. Bukan yang agamanya Katolik. Notre Dame. Itu Ya udah baru. nggak usah dibahas tuh yang Ya pokoknya sekolah-sekolah top lah gitu. Terus Nah, kita setiap minggu itu latihan paduan suara. Tapi kita tidak pernah tahu latihan lawan kita tuh seperti apa gitu. Awalnya tuh yang jadi
apa nih dirijen. Oke. Nah, ada dirijennya itu memang benar-benar seorang vokalis penyanyi. Dulu ada artis ya. Artis. Di angkatan itu udah ada artis. Junior. Namanya Hilda ya. Hilda kalau nggak salah. Rumahnya Hilda. di Bulog ya kalau nggak salah. Iya. Bulog. Sering tampil di TVRI lah gitu. Nah dia diminta Pak Solihin untuk Tua banget tuh dong. untuk bantu lah, untuk bantu jadi dirijen, ngolah vokal. Nah. Tapi mungkin karena kita nggak tahu bandingan kita seperti apa, pada hari H kita datang ke Grogol, Stadion Grogol untuk lombanya. Ketika peserta lain tampil tuh, wah kita jadi ngeper sendiri. Keren-keren bagus, keren-keren, bagus. Kita gimana ya? Kita latihan yuk di belakang. Oke. Kita latihan akhirnya di belakang itu. Di belakang. Saya dirijennya jadi saya karena Hilda sakit. Gitu. Saya disuruh jadi dirijen. Nah, udah. Itu nggak jelas. Saya dirijennya gimana? Nyanyinya gimana? Ya udah yang penting pede aja gitu kan. Nah, ketika saya latihan, selesai latihan itu semua orang yang lagi nunggu peserta-peserta itu, orang tuanya, gurunya dari sekolah-sekolah lain itu tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Kita bingung, Semangat kok tepuk nih. tangan. Ternyata mereka tepuk tangan hanya untuk menghibur kita. Habis itu ada salah satu dari orang tua itu yang tolong ditingkatkan lagi, itu masih fals banyak. Wah, udah habis itu udah yang penting kita tampil, habis tampil udah. Menang. Enggak. Itu yang Semangat lucu ya. tapi yang Lucu penting kan. banget. Kasihan. Semangat tapi Untung gua semangat nggak ikut. latihan. Iya. Berarti itu nggak bisa dilupakan ya? Nggak bisa. Oke, Nggak udah bisa. semangat. Sampai sekarang nih, Malu. makanya badannya nggak gede-gede, kurus. Rambutnya Kayaknya- uban. Jangan-jangan sampai sekarang masih ada semangat untuk latihan nyanyi dong? Oh, Tuh, karena enggak. dibilang pals. Terus kalau ini Boim sendiri dulu pacaran gak sih? PDKT dong belum ini. Ceritain nggak ya? Cielah. Khusus rumah tangga dibelakangin dulu. Kami skip aja itu malu. Sumpah malu. Takut ketahuan istrinya. Itu dia Ibu makanya. udah tahu. Coba dong cerita zaman dulu tuh kalau pacaran PDKT pakai tulis di meja apa nggak pakai surat-suratan? Iya, biasa kan lope-lope. Gue pernah nganterin yang gue suka itu sampai ke rumahnya loh. Rumahnya di DKI. Ke PDKI Iya ya. biasa dulu kan ngetuk jalan. Habis naik bis ngetuk jalan. Pilih yang paling jauh, gue pilih di Jengkol. Sengaja ya, Rumahnya biar lama. Iya biar lama. Jalannya. Ya udah, ya pulangnya jalan lagi. Gitu. Cuma gitu. nganterin dong itu seneng banget itu. Aduh. Kalau dia nggak punya cewek. Oh iya. Pemalu saya. Oh pemalu. Maluannya gede. Akhirnya malu-maluin ya. Ya ada skip dah. Kalau sekarang pemaku. Ya dulu pemalu, sekarang pemaku. Pemaku. Iya, sama aja. Oh iya. Kalau zaman dulu nih jajanannya dulu kantinnya gimana sih zaman itu? Kantin cuma satu. Oh iya Cuma Bugi. satu, Bugi. Almarhum. Bugi yang jualan tuh Iya. asistennya. Asistennya ada. Mbak siapa? Lupa gue. Oh, siapa? Oh iya. Mbak Yati. Oh, gue baru ingat. Jadi kalau kita di jajan di Ibu Ugi itu kan ada es kobok ya, yang es sirup itu. Ada. Itu kalau kita giniin tuh airnya tuh berminyak atasnya. Oh gitu. Kena gorengan. Nggak tahu kalau kan gua kata teman-teman itu memang apa? Kita kan dikelilingin sama kuburan. Terus? Mungkin itu bekas fosil-fosil. Kalau zaman dulu kan pikirnya begitu. Padahal itu bekas gorengan ya. Gorengan. Iyalah netes ke Sebelahnya situ. Bijinya nggak bersih ya? Wah, Ketetesan itu. sayang bukunya udah almarhum. Iya. Lu ngasih tahu dong. Lu nyusul duluan maksudnya. Kan bisa pakai WA. Oh iya. Mau lu dijawab. Serem banget. Jadi Terus, jadi zaman dulu tuh kantin cuma satu. cuma satu di Itu belakang. doang. Sayang nggak yang suka nyolong makan dua ngaku satu itu nggak ikut collab sama kita. Oh gitu. Ada yang begitu ya? Ada. Kalian enggak? Enggak dong. Enggak mau ngaku ya. Kita jujur gitu, orang Jujur. jujur. Paling soleh mungkin kita ya di. Alhamdulillah. Lalu setelah gua. Iya. Dulu kita tidak punya musola, tapi kalau kita sholat ke Alfa. Oh ya ke Alfa ya. Alfalah. Oh, Masjid Alfa. Masjid Alfa Indah. Namanya Al-Musidin. 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 Hmm. Jauh kan tuh. Iya, turun ke bawah. Turun ke bawah. Itu nggak telat kalau itu. Siapa yang telat? Itu kalau sholat dulu kan maksudnya lagi sekolah gitu. Ya kan di jam istirahat diatur. Istirahatnya Sebelum masuk itu kita diwajibin sholat dulu. Gitu.
Ini serius nanyanya. Semangat tapi seri walaupun nggak ada dulu kita nggak punya musola, tapi mereka tetap alhamdulillah. Sekarang udah ada musola? Ada. Masjid malah ya? Masjid atau musola? Musola. Musola. Terus kalau zaman itu kalian main dulu main apa aja sih pada saat itu, main karet kah atau main apa gitu kan? Lebih sering main sepeda sama main pingpong kalau saya. Oh gitu. Cuma Di sekolah? Di sekolah. Di sekolah. Oh di sekolah disediain meja Ada pingpong? mejanya, Di sebelah ada mana itu? bednya di seberang Lab. dekat lapangan, dekat lab. Serambi lab Ini ya? Lab ya? sebelah sini lab ya? Pokoknya pas masuk Pojok. tuh di sebelah Iya. kanan ini. Iya lab itu lab. Oh iya berarti deket di luarnya lab itu Di kan? luar lab, Ah, ya. Oh gitu. Itu saya pernah ditantang sama Pak Hilal main. Oh. Dia udah jago ya main pingpong. Karena menganggap saya masih Belum bisa. belum bisa. Itu kan skornya 0 sampai 21 ya. Nggak tahu. Pingpong, 21. iya. Pingpong 21. Satu per dua-dua ya. Jadi dia tantangin, kalau kamu bisa mencapai angka 10 lebih dahulu, saya kalah, kata Pak Hilal. Oh. Gitu. Oh gitu Pak, gampang banget. Iya. Akhirnya kita main dengan serunya, disorakin sama anak-anak. Akhirnya saya bisa mencapai angka 10 itu terlebih dahulu. Menang dong ya. Menang. Iya. Oke lah, kamu menang. Ayo Pak Hilal gimana gayanya doi. Gue nggak tega mulanya. Nggak usah diomongin, nggak usah dibahas yang itu Nggak usah ya dibahas. biarin. Emang Kalau- kenapa hilang? Pasti nggak kenal. Nah itu kamu mainnya itu, kalau Bang Boy main apaan dulu? Jangan main celah-celahan doang bisanya. Enggak, Pentingnya ke enggak. bawah. Dulu itu kan suka ada jam kosong ya. Jadi kita suka main lari-larian tuh. Ada teman almarhum namanya siapa ya lupa. Jadi kita main lari-larian yuk. Habis itu kita keluar. Ya udah habis itu kita pulang. Udah itu yang berkesan itu mainnya itu aja. Lah kan belum selesai sekolah, masa pulang? Ya biarin pokoknya pulang. Itu lari-larian tuh bawa tas. Bawa tas sengaja. Ayo kita pura-pura kejar-kejaran. Udah kejar-kejaran. Yang gitu. penting udah Terus keluar pagar kan saya. Ya udah selesai pulang. Dadah. Enggak. Sahabat nih, parah nih angkatan 91 temennya. Dia bukan gua. Gua mah anak baik-baik. Oh iya ya. yang kabur kan sampai ya. Siapa ngaku anak baik-baik terus ya? Anak baik-baik. Terus nih, pelajaran dan guru favoritnya siapa sih? Istrinya Pak Samlani siapa lu? Bu Asyatun. Bu Asyatun. Nah, gua paling jago geografi. Kalau saya lain, saya Pak Bakara. Favorit Matematika. saya. Matematika. Kenapa dulu favoritnya Pak Bakara? Karena dia Karena dia suka bantu Suka. nyalahin itu motornya Pak Bakar. enggak serius dikit lah. Oh iya. Jaim dikit lah, Lagi dia jaim banget. Cepet tua tau gak tuh? Kayaknya lu dari tadi jawabnya nggak sesuai sama pertanyaan deh. Oh iya. Ya udah. Dia ribut lagi berdua. Ini boleh diminum nggak? Boleh, beneran. Jadi kalau Pak Bakara itu kenapa saya suka ya, dia paling membantu lah. Membantu maksudnya? Membantu dalam hal mengajar matematika itu dia memberi pengertian yang sebaik-baiknya. Cukup detail ya? Kalau garis lurus banget ya, Don. Namanya garis ya. Iya. Itu Pak Bakar. Walaupun agak killer ya, Ya. termasuk agak. Berarti suka pelajaran matematika? Iya. Iya kan tadi gue bilang dia pinter. Tapi dia geografi enggak, pinteran dulu. Oh jadi kalau Boim sukanya favoritnya tuh Bu Asyatun dan pelajaran geografi. Iya, betul. Bukan Pak Samlani. Pak Samlani kan Guru matematika. Oh iya. Pak Samlani lucu tuh dulu. Oh ya, jadi yang paling lucu guru pada saat itu siapa menurut kalian? Pak Samlani, bener. Sama Pak Hilal. Pak Hilal tapi kalau marah itu dia main hajar-hajar aja. Oh ada sebelumnya Pak Yanto. Pak Yanto guru bahasa Indonesia. Almarhum. Udah malam. Jadi Itu lucu memang. Ciri khasnya Bu Ida. Bu Ida. Nggak kenal ya? Oh, istrinya. Dia ngajar di 101 Oh SMA. istrinya saya nggak kenal. Ciri khas dia tuh kalau mengajar Iya, Pak dia Yanto. sering nutup mulut. Iya. Padahal dia lagi nguap. Mm-mm. Tapi sepertinya dia Dengan perawakan yang Iya. gempal itu. lucu. Lucu. Wow, itu memang guru kocak. Tapi paling lucu lu sih dong. Nah, itu kan bukan guru. Oh, iya. Jadi teman kalian yang di angkatan 91 yang paling lucu dia gitu? Enggak, dulu saya nggak Masa? lucu. Dulu saya nggak dia. lucu. Dia kalau manggung itu tadi kayak itu diem ya. Kita jadi ngeliatnya jadi lucu.
yang bener-bener nyanyiin si Dono itu dong berarti dia. Berarti Diem aja udah. jadi doi nggak usah berkata-kata gitu, cukup diam gitu, tampil orang udah ngakak semua gitu. Iya, banyak yang begitu. Jadi Gitu. melihat saya dari jauh, saya tidak perlu bilang apa-apa, dia udah tertawa-tawa sendiri. Saya nggak tahu kenapa. Emang mukanya muka lawak kali. Terus lu nggak tahu sampai kapan? Dulu dia keriting loh, kenapa? serius. Iya, dia saya tanya, lu kenapa sih? Belum apa-apa udah ketawa. Nggak tahu, gue kalau ngeliat lo dari jauh gue udah ketawa, nggak tahu kenapa. Enggak, jalannya itu dia lucu. Gitu. Kayak orang gitu ya. Rambutnya keriting. Keritingnya ya Kriwil. Itu jangan lu nggak sadar. najis lah pokoknya. Jangan lu nggak sadar pada saat itu bahwa lo tuh jadi bahan pembicaraan semua orang gitu di angkatan lo. Iya, nggak sadar, nggak tahu. Emang iya? Enggak, gua enggak tahu. Emang lu ngomongin gue nggak? Enggak. Lu siapa? Sahabat ini kacau banget nih, kacau banget. Terus teman seangkatan kalian yang paling kalian ingat itu siapa? Selain kalian berdua loh ya. Kalau yang paling metal Sabto. Iya, almarhum ya. Iya. Iya. Yang paling lucu Ijul. Iya, Kirano. Iya, Kirano paling lucu. hitam, orang hitam, Boy. Lu gitu. Mana yang paling hitam di sini? Kalah aja. Saking gelap. Yo, sorry Yo. Sorry, Jul. Orang NTB dia. Oh gitu. Iya. Jadi tinggalnya di komplek DKI. Sorry Jul ya. Kasihan. Terus gimana sih caranya kok kalian bisa, maksudnya gini, bisa ketemu lagi nih, apa dari dulu kalian keep in touch terus atau gimana? Oh, kita punya grup WA. Seluruh angkatan khusus semua 91 nih semuanya dari situ. Ya belum semuanya sih, tapi kita mencoba mengumpulkan di grup itu. Kita tambah lagi. Dan berkat reuni yang terakhir, Reuni Akbar reuni Akbar kemarin. itu juga mulai mengumpulkan lagi. Ah iya itu. Tapi sebelumnya sudah keep in touch, sudah bikin grup sendiri sebelum reuni itu. Dulu zamannya BlackBerry itu kita punya grup, tapi Tidak aktif ya? nggak aktif. Terus ya ini berkat kita ada reuni Akbar itu, Langsung cari yang- lagi. Ya itu kenal koordinator Bang Yanuar itu juga ya dari reuni Akbar itu. Gitu. Nggak tahu orang yang mana gitu. Keren apa enggak sih dia? Aduh, nggak tahu deh, pokoknya nggak usah kita cerita deh kalau dia sih. Suruh call di sini dong. Mana 91. Oh gitu. Iya. Sangat membantu lah. Oh iya Ya gitu. pokoknya dia ya keren dah, acara ini keren. Insya Allah semuanya sampai terus keren. Amin. Terus jadi kalian seneng dong ya ketemu teman-teman kecil kalian Enggak. gitu ya sih? Ada yang senang, Si Dono. ada yang senang, ada yang enggak ya. Iya betul. Semoga sih seneng semua, masa sih ada yang nggak ketemu teman lama atau karena cerita kesel gitu jadi nggak seneng. Enggak. Ya kadang-kadang ada teman yang masih seperti anak-anak, ya kan. Tidak ada perkembangan yang kita lihat dari. Jadi Tapi badannya terus berkembang. badangan berkembang, Oh, tapi iya. sepertinya tidak ada kemajuan dalam pikirannya. Nah itu kita agak Ini bahasa tidak Indonesia banget ngomongnya nih, baku banget. tidak nikmat gitu ketemu teman yang begitu. Oh gitu. Oke. Kalau gue dan Ya sedang-sedang aja. Oke. Apanya? Gue buat masjid loh. Terus silaturahmi itu menurut kalian apa sih? Dia aja yang jawab, dia yang pinter. Silaturahim itu ya kita tetap menjaga hubungan, menjaga hubungan. Kalau silaturahim kan sebenarnya untuk keluarga, Iya. ya kan. Tapi kalau kita ini dianggap sebuah keluarga, silaturahim itu ya alhamdulillah perlu juga gitu. Ya minimal mengisi kekosongan. Usia-usia kita ini kan sering kita Lu boleh. Tuhan lu. sering mendengar teman yang meninggal duluan atau apa. Lama-lama kan teman kita berkurang. Iya. Sehingga ya itulah salah satu pentingnya silaturahim ya, kita tetap menjaga jumlah teman yang kita punya dan aktif. Oh, berarti kalian apa maksudnya benar-benar ini banget ya untuk apa ikatan alumni itu kalian oke banget dong, berarti 91 ini mencoba untuk tetap Alhamdulillah. Oke. kompak gitu ya. Kita tetap mencoba untuk kompak. Banyak ya berarti satu grup angkatan 91 tuh. Berapa ya? Ada 100 ya? 100 lumayan. Oh, Boleh nyontek ya? Ya 2 kelas mah ada.
Oke, coba dong sekarang kalian buat pesan tuh untuk guru-guru kita di 142 dulu kali. Ada pesan apa mungkin yang mau kalian sampaikan? Pesan Kesannya dulu, say thank you-nya apalah gitu. Firman aja deh kalau pesan. Kesana tuh ke kamera. Kalau buat guru-guru 142, ini serius ya? Serius Oh, iya. dong. Ini udah nih, ini kayak podcast Adbel, udah ya. Buat bapak ibu guru 142 yang masih hidup, terutama kita berdoa yang baik-baik buat yang sudah mendahului kita. Tanpa bapak dan ibu kita nggak bisa kayak gini. Saya bisa jadi pengusaha, ya memang belum sukses-sukses banget gitu loh. Tapi alhamdulillah kalau bukan karena jasa ibu, bapak, kita nggak bisa kayak gini. Betul. Murid yang terkenal itu cuma 2, murid yang pinter dan murid yang bandel. Tapi saya nggak dua-duanya, tapi saya terkenal. Udah gitu aja. Mungkin dari Dono ada. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru yang saat ini masih mengajar di 142 terus diberi semangat, terus diberi keberkahan dalam mengajar. Amin. Dan bisa terus mencetak generasi-generasi yang lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Itu saja. Amin. Terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada kami. Tanpa Anda kami bukan apa-apa. Oke, kalau gitu aku juga pengen tahu nih. Setelah lulus, pernah nggak sih di antara kalian berdua itu ketemu sama guru-guru kita dulu? Siapa? Berapa deh? Boleh, Dono boleh dulu, terus Boim. Belum, lu kali. Oh iya. Saya punya cerita yang agak-agak apa ya? Sedih, terus Menyentuh haru. ya. Iya, haru. Tahun berapa ya? Sekitar tahun 2016 atau 2015 gitu loh. Saya buka toko kan di Cipulir gitu loh, di TC Cipulir gitu. Toko saya itu jual produk yang murah-murah. Biasalah di Cipulir kan brandednya murah gitu. Saya jual kaos yang 15.000, 20.000, 35.000, bahkan kemeja aja cuma 50.000 loh. Jam 12-an itu habis lohor itu ada datang bapak-bapak. Terus datang saya kayaknya kenal nih, siapa? Oh iya, Pak Dahlan. Pak Dahlan kan tahu kan Pak Dahlan? Aku kenal masih diajar sama Iya, beliau. guru agama kita. Sejarah kalau saya. Iya, dia bawa anaknya 2, Pak Dahlan. Terus dia belanja. Kebetulan waktu itu mau sebulan mau puasa atau mau lebaran gitu. Datang pilih-pilih. Aduh, udah deg-degan nih, nggak enak. Oh, Pak Dahlan belanjanya di tempat kayak gini ya gitu loh. Bukannya gue merendahkan dagangan gue juga ya gitu loh. Dia pilih-pilih, setelah pilih-pilih gitu, udah mungkin anaknya dipilih cuma 2 kaos berarti dia beli 4. Pak Dahlan sendiri beli kemeja yang agak mahalan, 50 ribuan gitu. Terus habis gitu udah selesai mau bayar, gue cium tangan aja. Pak, saya Edi Pak, Firman, dulu 142. Dia bilang, oh iya, dia bilang gitu. Iya Pak, Bapak belanjanya di sini, iya, dia bilang gitu. Habis belanja ya udah bayar, transaksi selesai. Terus gue suruh pilih aja anak-anaknya, ada mau lagi nggak, gue bisikin gitu loh. Akhirnya dimilih-milih, akhirnya apa yang dipilih gue kasih aja, nggak perlu ini, gue kasih sekitar hampir 1 lusin. Nah, padahal diem aja. Akhirnya gue peluk aja, Pak maafin saya Pak, saya cuma bisa bantu segini aja loh Pak. Sedih nggak gitu? Nangis gue abis itu. Itu. Aduh ya Allah, dari tadi gue cerita seneng-seneng gitu ya. Ini ketemu guru kita yang bener-bener udah lama gitu, sekelas Pak Dahlan yang apa ya, ngajarnya itu udah begitu lama, kok belanjanya di Cipulir gitu loh. Sedih banget gue gitu. Dan sosok guru yang gak pernah marah ya, karena muridnya ya, para murid bandelnya. Dia marah diem, paling dia cubit tuh anak. Aduh, bicaranya datar saja. Iya, betul. Itu Pak Dahlan, ya Allah Robi. Dia ya gitu loh, pesan moralnya itu ya apa ya, gue tuh berpikirnya Pak Dahlan ya orang yang guru lama, berarti kan kemampuannya cuma segitu gitu loh. Kita ini yang udah dididik ya gimana gitu, gimana ya, gue kehabisan kata-kata nih. Iya. Coba. Jadi ini ya sahabat ya, ini penting banget ya. Jadi dari tadi cerita dari Bang Boim sendiri ketemu sama guru kita, gimana ya, kita terharu dan tersentuh gitu ngelihat guru kita tuh dengan, ya kita bukan mengecilkan ya, enggak ya, cuman maksudnya kita
mungkin saatnya kali ya buat kita gitu membalas apa kebaikan juga apa sih budi pekerti yang telah ditanamkan ke kita nih dari guru-guru kita ya kan. Paling nggak kita sekarang kali ya waktunya kita juga untuk membalas apa yang telah beliau telah berikan ke kita gitu kan. Keren banget gak sih Cheryl? Jadi terharu loh sahabat nih dengernya aduh. 91. Oh, 91. Terus ajak dong teman-temannya sama ke semua alumni nih untuk Itu tadi kita udah panggil-panggil. Tadi kan itu kan untuk kesan untuk guru-guru. Coba tuh ajak teman-teman untuk aktif di ikatan alumni, silaturahminya. Dia aja nih. Dia aja. Iya. Ngomong lagi Dia dong. wartawan. Oh iya, jago ngomong oke. Oh, kalau wartawan biasanya dengerin orang ngomong. Tapi kali ini suruh ngomong. Jangan. Kalau suruh ngomong susah. Iya. Oke teman-teman yang tidak bisa menyempatkan hadir ke acara podcast ini, kita tetap berteman dengan siapa saja, terutama dengan angkatan kita agar dipererat. Tadi saya contek, kita tuh di grup WA baru 46, sementara kita 3 kelas harusnya ada sekitar 100-120 orang, mungkin baru 50% yang ada di grup WhatsApp. Ya mudah-mudahan dengan teman-teman menyaksikan acara ini bisa di-share ke teman-teman yang lain dan memancing mereka untuk aktif di grup WhatsApp. Merdeka. Keren banget nih sahabat nih gitu. Jadi menurut kalian tuh podcast tuh manfaatnya banyak gak sih? Oh jelas dong. Ini kan ditonton sama pemirsa tetap ya. Pemirsanya ini udah jelas marketnya adalah alumni 142. Ini sangat membantu para alumni untuk mengembangkan bisnisnya, diketahui oleh orang yang mungkin selama ini tetangganya nggak tahu bahwa dia jualan bakso, dia jualan apa. Tapi setelah masuk di podcast kan jadi terkenal. Jadi tahu. Itu teman saya. Ternyata saya beli aja deh karena teman misalnya, walaupun baksonya nggak enak. Rezeki itu dari mana aja. Tapi iya betul, saya tambahin lagi. Ini serius ya. Waktu baru-baru masuk grup WA itu, terus saya kan promosi kan, ada UMKM, grup UMKM itu. Saya promosi warteg saya gitu loh. Nah, ternyata ada tetangga alumni di bawah saya gitu loh. Oh, ternyata itu punya abang gitu. Wah, saya sering beli di situ loh sebetulnya gitu. Ya udah, alhamdulillah. Jadi dia lebih rajin lagi beli gitu. Nah, karena merasa kita satu alumni gitu. Ya manfaatnya pasti banyak. Salah satunya itu. Salah duanya apa, Don? Udah ber-8. Saya betul semua. Karena kan pinter, jadi betul semua. Iya. Tahu. Berarti kalian bangga dong bahwa kita nih alumni ini punya podcast ini. Oh jelas. Jelas. Ini sepertinya saya tidak lihat di alumni lain yang punya podcast seperti kita ini. Nanti pasti abis ini kita ditiru-tiru. Apa dong jadi role model. Jadi trendsetternya ya kita berarti. Keren banget deh sih. Jadi kalian tuh untuk ikatan alumni keluarga besar nih, kan ada nih semua angkatan gitu kan. Menurut kalian gila, oke banget gak sih reuni akbar juga tuh kemarin? Gebiarnya sih oke ya, gebiarnya oke. Tapi efektif atau tidak ya mungkin efektif dalam hal mengumpulkan massa. Mengumpulkan lagi alumni yang tercecer. Mungkin dari angkatan yang satu dengan angkatan yang lain tidak saling kenal, tapi minimal kan dari angkatan itu adalah momentum untuk berkumpul. Tuh. Kena ya berarti ya. Kena. Aduh emang keren ya. Ini dari tadi lumayan ketawa ketiwi terus nih sahabat tidak Bahagia dengan ya. angkatan 91. Iya, ternyata mereka cukup gokil. Ya enggak sih itu? Dia yang gokil, Gong. Ada yang satu ngaku pinter gitu. Ngaku-ngaku aja. Aduh, thank you banget nih udah datang ke sini ya. Senang banget bisa denger cerita. Masa-masa itu ya Cheryl pasti beda banget dengan masa kamu. Jauh. Ambil yang baiknya. 19. Ah ya, beda kebalik Kebalik aja. angka. Aduh. Berarti dekat lah. Terima kasih ya Bang Boim, Ya, Bang Dono sama-sama. udah Terima datang kasih. ke podcast sharing Udah meluangkan di sini. waktu. Iya. Mohon maaf buat teman-teman yang nggak bisa kita wakilkan sebenarnya, karena masing-masing kita tuh punya ciri Cerita. khas sendiri Iya, benar. setiap orang. Ya enggak benar ya.
pasti. Itu sahabat ya. Seperti temennya bilang nih, kata Bang Dono, kan bahwa setiap orang punya ceritanya masing-masing. Jadi ditunggulah sahabat untuk datang ke podcast, untuk cerita, dengar cerita kita, sharing juga cerita teman-teman sahabat sekalian waktu zaman dulu sekolah di 142. Tunggu deh kesini ya nggak sih sharing? Betul. Semuanya Aduh, ceritain keluh kesahnya. Pasti seru ya, setiap angkatan setiap orang punya cerita berbeda. Sekali lagi thank you semuanya ya teman-teman udah datang. Oke, datang bersama adalah permulaan, Menjaga kebersamaan adalah proses. bekerja sama adalah keberhasilan. Bye.